Dua helikopter dikerahkan untuk mencari dua orang pendaki yang menghilang dan diduga membuat sinyal SOS tersebut. Tanda itu berukuran 4,8 meter kali 3 meter sehingga dapat dengan mudah dilihat dari udara. Jadi masalahnya di sini itu, para pendaki ini tuh tidak merasa membuat sinyal SOS tersebut, tapi mereka. Halo guys, welcome back to Yukita Horror. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja agar kalian tetap bisa setia nonton channel Yukita Watching. Untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki. Klik tombol subscribe-nya. Dan mungkin untuk kalian yang mau follow Yuki di sosial media juga bisa banget. Silahkan follow sosial media Yuki di bawah ini, yukimon.dj. Untuk video kemarin, minggu kemarin maksudnya ya, maaf banget kalau emang harus telat sehari karena kena report dari YouTube. Yuki terlalu vulgar ngomongnya sama foto-foto yang kurang disensor. Jadi kalau kalian belum nonton video apa sih kok sampai seheboh itu, kalian bisa tonton video yang ini. Ini serem banget guys. Ini kasus di Indonesia yang sampai sekarang belum terpecahkan, yaitu tentang Akseina, mahasiswa UI yang tewas ditemukan di Danau Kenanga. Namun ada satu kasus lagi yang gak kalah misterius, tapi kali ini tuh tempatnya tuh di pegunungan. Mungkin kalau kalian belum tahu, jadi kalian harus simak video ini sampai akhir. Kemegahan sebuah gunung itu selalu menggugah hati para petualang dan juga para pecinta alam pastinya. Ada orang-orang yang tertantang untuk menjelajah gunung tersebut, dan ada juga orang-orang itu yang menikmati perjalanan serta menikmati pemandangan pada saat mereka sudah ada tiba di puncak gunung. Namun perlu kalian tahu kalau gunung itu bukan tempat yang asal-asalan kalau kita tuh mau mendaki atau kita lagi menjelajah gunung tersebut. Sehingga gengs, kita itu harus memahami alam di gunung tersebut agar menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan pastinya. Ada banyak sekali insiden-insiden yang terkait dengan pegunungan di dunia. Salah satu kisah yang masih menjadi misteri dari pendakian gunung adalah peristiwa SOS di Jepang pada tahun 1989. Jadi tak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai. Let's start. Ice cream, you scream, Yukita Horror. Pada tahun 1989, sebuah sinyal SOS yang merupakan sinyal untuk memberitahu suatu keadaan darurat teridentifikasi di sebuah pegunungan di Hokkaido, Jepang. Dua helikopter dikerahkan untuk mencari dua orang pendaki yang menghilang dan diduga membuat sinyal SOS tersebut. Menjelang malam hari pencarian tersebut, kru penyelamat yang dikerahkan di helikopter mendapati tulisan SOS di suatu sudut jalur pegunungan tempat di mana dua orang pendaki tersebut hilang. Awalnya, dua orang tersebut berhasil diselamatkan tanpa ada satupun yang nampaknya menjadi korban jiwa. Akan tetapi, semua berubah ketika pihak kepolisian yang tergabung dalam regu penyelamatan berkata bahwa kedua orang pendaki tersebut melakukan penempatan yang baik dalam membuat sinyal SOS sehingga mudah diidentifikasi. Tanda itu berukuran 4,8 meter kali 3 meter sehingga dapat dengan mudah dilihat dari udara. Tapi gengs, dua orang tersebut kebingungan dan berkata kepada regu penyelamat jika mereka berdua tidak mengerti apa yang kelompok penyelamat katakan. Jelas dong, hal ini membuat seluruh kru penyelamat terkejut bukan main. Dan mereka lantas kembali terbang ke lokasi di mana SOS tersebut ditemukan. Bahkan kedua pendaki yang ikut terkejut itu pun bahwa bukan merekalah yang membuat sinyal tersebut. Jadi masalahnya di sini itu, para pendaki ini tuh tidak merasa membuat sinyal SOS tersebut, tapi mereka terselamatkan karena sinyal SOS-nya. Polisi tentu saja mencari siapa pembuat sinyal SOS tersebut. Alhasil mereka menemukan tulang yang berada sekitar 30 meter dari lokasi itu dan turut ditemukan juga tas milik pendaki yang meninggal tersebut. Aparat mencoba untuk menginvestigasi identitas orang tersebut. Di tasnya itu ditemukan kaset yang berisi musik anime serta diduga berisi suara pendaki. Suara kaset itu masih beredar di internet dan terdengar seorang laki-laki berteriak.
SOS, tolong aku di jurang, aku tak bisa bergerak. Tolong angkat aku di sini. Begitulah isi suara yang ada di rekaman tersebut. Mungkin Yuki akan mencantumkan rekaman suaranya ya. Jadi kita akan dengar bareng-bareng. 1, 2, 3. Dari sinilah semua menjadi jelas bahwa dua orang tersebut bukanlah satu-satunya yang ada di gunung tersebut. Tanda SOS tersebut dibuat oleh pendaki lain yang juga menghilang di pegunungan itu. Dua pendaki yang berhasil diselamatkan tersebut pun dikatakan beruntung bahwa mereka tidak berada terlalu jauh dari lokasi sinyal SOS itu dibuat. Jadi ya jelas saja lah ya, keberuntungan ada di pihak mereka berdua. Dan karena hari sudah mulai gelap, regu penyelamat terpaksa harus kembali ke kantor mereka dan baru bisa melakukan operasi penyelamatan untuk keesokan harinya. Pada hari berikutnya, pada tanggal 25 Juli 1989, pencarian pun dilakukan dan kelompok penyelamatan melakukan penyisiran lokasi sekitar tanda SOS itu berada dengan lebih seksama. Hasilnya, terjadilah hal yang sangat-sangat mengejutkan. Ditemukan seorang jenazah yang sudah menjadi tulang belulang. Pada kerangka mayat yang ditemukan pun terdapat beberapa gigitan yang diduga berasal dari hewan liar di sekitar lokasi. Tapi mereka mengiranya itu seekor rubah. Penemuan kerangka mayat pun menandakan bahwa sinyal SOS tersebut sejatinya sudah lama dibuat dan pendaki malang tersebut sudah meninggal dengan cukup lama. Hal lain yang lebih misterius, kerangka mayat yang ditemukan awalnya itu diduga berjenis kelamin wanita dan teridentifikasi sebagai kerangka pria setelah dilakukan pemeriksaan ulang. Terus gengs, beberapa pohon itu udah tertebang dan kapak yang digunakan untuk menebang itu tidak ditemukan oleh pihak kepolisian. Tulang yang ditemukan ini pun mengalami patah bagian kaki dan bagian tubuh atas. Membuatnya kayak mustahil gitu loh kalau pria ini itu menebang pohon dalam kondisi yang seperti itu. Paham nggak? Pendaki lain dilaporkan menghilang beberapa tahun sebelumnya, yakni atas nama Kenji Iwamura dari prefektur Aichi, Jepang yang menghilang pada tahun 1984. Jadi berselang 5 tahun sebelumnya. Wow. Hingga Iwamura diduga merupakan korban tewas tersebut. Ya, walaupun orang tua dari Iwamura mengatakan suara dari alat rekaman yang ditemukan bukanlah suara anaknya, yaitu Iwamura. Makin pusing kan kesini. Kalau kalian gimana? Tuliskan di kolom komentar. Next. Seperti yang udah Yuki bilang sebelumnya, tulang yang sudah ditemukan di dekat tanda SOS tersebut diidentifikasi sebagai Kenji Iwamura. Ia merupakan seorang pendaki yang berasal dari Aichi yang menghilang saat mendaki gunung pada tahun 1984. Berdasarkan laporan AP News, pada tahun 1989, Iwamura masih berusia 20 tahunan saat dinyatakan menghilang. Orang tuanya melaporkan ke polisi setelah Iwamura tidak kerja selama seminggu. Namun polisi tidak menemukan jasadnya. Orang tua Iwamura tidak bisa mengkonfirmasi bahwa suara itu merupakan suara anaknya. Tetapi mereka menyebut barang-barangnya memang membuktikan itu punya Iwamura, gengs. Dan bahkan KTP Iwamura ini juga ditemukan di lokasi tersebut. Selain itu, golongan darah Iwamura dan jasad yang ditemukan pada saat itu sama-sama golongan darah A. Sempat ada spekulasi bahwa tulang-tulang tersebut adalah milik perempuan. Tetapi pada tahun 1991, media Asahi Shimbun melaporkan bahwa jasad itu memang laki-laki. Meski demikian, polisi Jepang tidak menyimpulkan bahwa Iwamura adalah pembuat tanda SOS tersebut. Alhasil, hingga sampai saat ini, pembuat tanda SOS itu masih menjadi misterius. Penyebab kematian Iwamura juga masih belum disimpulkan, sehingga kasus ini masuk ke dalam kategori cold case, yakni kasus lama yang belum dapat terpecahkan.
Nah, sekarang Yuki balikan ke kalian. Menurut kalian, siapa pembuat sinyal SOS tersebut? Apakah Iwamura atau bahkan ada orang lain yang membuat tanda SOS tersebut? Kalian tuliskan di kolom komentar. Next. Sebelum dilaporkan, mendaki gunung itu termasuk ke dalam kategori ekstrim atau mempunyai risiko yang tinggi dan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Hal itu dikarenakan mendaki gunung merupakan kegiatan alam yang menguras tenaga yang sangat-sangat besar. Tentunya bagi para pecinta alam pemula harus mempersiapkan diri dan mengetahui apa saja yang harus diperhatikan untuk mendaki gunung yang aman. Hal tersebut itu dilakukan agar menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan pada saat mendaki gunung. Lalu apa saja yang harus dipersiapkan untuk mendaki gunung, baik itu secara fisik dan barang yang harus dibawanya. Dan malam kali ini Yukita Horror juga akan memberi kalian tips untuk mendaki gunung secara aman. Yang pertama adalah mempersiapkan kondisi tubuh kita. Karena mendaki gunung adalah kegiatan yang sangat menguras fisik, kita harus mengetahui bagaimana fisik dari tubuh kita dan harus mengetahui kondisi tubuh apakah mampu untuk melakukan pendakian. Tidak hanya itu saja, sebelum mendaki gunung pastikan kalian ini rajin berolahraga dengan rutin dan dalam kondisi yang prima, terutama dalam melakukan pendakian ke puncak gunung. Tidak hanya mendaki, kamu juga harus memastikan apakah kalian ini kuat dengan berbagai cuaca yang akan kalian temui di alam nanti. Oke, untuk yang kedua adalah mencari tahu karakteristik dari lokasi pendakian. Sebelum kalian siap untuk mendaki, sebelumnya kalian harus mengetahui bagaimana karakteristik serta kondisi dari gunung yang akan kalian daki nantinya. Seperti medan jalannya dan tingkat kesulitannya, kalian itu harus cari tahu sebelum kalian melakukan pendakian. Dan yang terakhir, tentu saja kalian harus persiapkan peralatan mendaki. Hal penting ketiga adalah peralatan yang harus kalian gunakan saat mendaki karena keamanan adalah kunci utama ketika berada di alam. Yang harus kalian perhatikan dan bawa adalah tas khusus mendaki, tenda, sleeping bag, jaket, sepatu, matras, peralatan masak, sarung tangan, gaiters, pelindung kepala, jas hujan, senter, tali, kacamata, masker, trekking pole, dan survival kit. Apa kalian pernah mendaki gunung dengan membawa peralatan selengkap ini? Kalian tuliskan di kolom komentar. Ngomong-ngomong soal pendakian nih, Yuki jadi kepo kepada kalian. Apakah kalian sudah melakukan sebuah pendakian gunung? Kalau boleh tahu, gunung mana yang sudah kalian daki? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, itulah dia kasus misteri yang sebenarnya ini menuju ke siapa yang nulis sinyal SOS ini. Karena setelah ditemukan tulang belulangnya, kalau emang itu Iwamura yang membuat tanda SOS tersebut, tapi tulangnya itu ditemukan ada di kakinya itu patah dan juga patah tulang di bagian atas. Itu kayak mustahil juga kan dia harus membuat tanda SOS sebesar itu sendirian lagi. Untuk kalian yang mau menyarankan konten menarik serupa layaknya teori konspirasi, criminal case, atau horror story, kalian bisa langsung kirimkan di email yukita.request@gmail.com. Yang jelas Yuki tak pernah lupa untuk mengingatkan kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Like jika kalian suka dengan videonya, jangan di dislike jika kalian tidak suka dengan videonya. Cukup share aja ke teman-teman kalian, mungkin kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Saya Yuki, pamit undur diri, see you next video.